Ya, shalom. Saudara, kita bertemu lagi di Instagram Live ini. Dan kita tahu bahwa hari terus berjalan. Dan tema yang saya akan berikan seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan di Instastory saya, bahwa tema kita bicara tentang mukjizat. Nah, sepanjang 1 minggu di belakang, kita udah bahas begitu banyak topik, ada 6 kali pembahasan yang sudah kita mulai, saudara. Dan ada ruang tanya jawab juga pada hari ini. Nanti setelah saya menyampaikan firman Tuhan dulu, karena ini penting pembahasan ini tentang mukjizat. Pasti saudara mengharapkan mukjizat terjadi. Itu yang kita mau. Sehingga hari ini kita dalam konteks yaitu biblical study. Jadi kita akan bicara tentang Bible study, yaitu tentang pendalaman Alkitab, dan kita mengupas tentang mukjizat itu sendiri. Apakah selama ini kita punya pemahaman yang benar atau tidak, dan kemudian juga kita akan berbicara tentang bagaimana kehidupan rohani kita, spiritual growth, pertumbuhan rohani kita meningkat. Oleh karena itu, sepanjang hari ini dan kemudian nanti 1 jam sampai dengan hari Sabtu, saya akan membahas topik-topik, saudara, yang dalam konteks Bible study, sehingga saudara bisa terisi dengan konteks ini. Dan saya sudah mempersiapkan ini buat saudara. Esok hari kita akan bahas tentang pengajaran sesat di era postmodern, atau pengajaran sesat di era hari ini tentang coronavirus. Sehingga apa yang terjadi berkembang lewat media sosial dan segala macam itu akan kita bahas ulas ya, saudara ya. Nah, oleh karena itu, sebelum kita mulai lebih jauh, mari saya ajak kita untuk tenangkan hati dan kita berdoa. Bapa, kami tidak memberikan peluang sedikit pun untuk iblis mengganggu pikiran dan perasaan kami. Kami mau tetap fokus untuk kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu itu, Tuhan, sebelum hamba berbicara, maka Tuhan sudah berbicara kepada setiap pribadi yang mengikuti live Instagram hari ini. Khusus di malam hari ini kami ingin membahas tentang mukjizat. Oleh karena itu ya Bapa, berikan aku hikmat dan urapi aku. Sehingga pelayanan pada hari ini tidak akan dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi Tuhan yang berbicara bagi setiap kami masing-masing. Bukan hanya mereka yang mengikuti live Instagram ini diberkati, tetapi hamba-Mu juga diberkati oleh Tuhan. Karena itu ya Bapa, berbicara bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, saya sudah catat ada beberapa lembar yang harus saya pegang, saudara. Karena saya sudah harus mempersiapkan 3 lembar yang saya harus siapkan ini untuk supaya saudara jelas, saudara, untuk memahaminya. Nah, oleh karena itu, apa itu mukjizat, saudara? Nah, mukjizat adalah sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Jadi ini adalah pekerjaan supranatural, bisa dikerjakan Tuhan dan setan. Nah, ini menarik, saudara. Jadi setan bisa bertindak, Tuhan bisa bertindak. Sehingga saudara bisa melihat apakah mukjizat-mukjizat yang terjadi di dalam gereja itu Tuhan yang bertindak atau setan yang bertindak. Nanti saya akan kasih ruang untuk tanya jawab, saudara, di question marknya di bagian bawah. Kalau nanti 15 menit terakhir sebelum saya menyudahi kebenaran firman Tuhan ini, saya mau menjelaskan ini detail supaya kita tidak salah tafsir, dan saya harus hati-hati sekali untuk menjelaskan buat saudara. Lihat baik-baik ya, saudara. Jadi kita bicara tentang mukjizat ini sebenarnya, saudara, kalau lihat dalam konteks PL, mukjizat itu terjadi, ada media-media yang mengikut di dalamnya. Tuhan bekerja dalam segala hal. Contoh, tulah yang diberikan kepada bangsa Mesir itu adalah bagian dari mukjizat. Allah langsung bertindak. Nah, Allah langsung bertindak. Jadi Allah langsung direct berbicara gitu ya. Jadi Allah langsung bertindak. Yang kedua, Allah juga bisa menggunakan alat. Nah, alatnya itu adalah tongkat Musa. Nah, itu dipakai untuk membelah laut Teberau atau Red Sea itu ya, terbelah. Itu ada ceritanya tentang hal-hal demikian, saudara. Sehingga
Saudara harus memahami dalam konteks itu. Nah, tetapi sebenarnya saudara kalau mau dilihat dalam konteks perjanjian baru muncul saudara, karena ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesus lakukan banyak mukjizat saudara. Hampir 97%, kurang lebih ya 70% sorry, Yesus lakukan mukjizat di Israel Utara. Itu di provinsi Galilea. Yaitu banyak di situ mukjizat pertama kali di Kana dan segala macam. Yesus berjalan di atas air, kasih makan 5.000 orang. Itu semua di sana. Sabda berbahagia, menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, kusta, orang yang kerasukan setan dan segala macam. Jadi itu cerita banyak sekali di Israel Utara, saudara, yang saya mau sampaikan. Nah, oleh karena itu ini penting sekali. Ada peristiwa setelah Yesus terangkat ke surga, baru Yesus memakai para murid-muridnya untuk melakukan mukjizat. Tapi bukan muridnya menjadi inti. Nah, ini penting ya, saudara ya. Kita buka Alkitab yuk, Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20. Ini ceritanya adalah konteksnya. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Kemudian Yesus terangkat ke surga, saudara ya. Kita akan lompat saja poin yang akan kita baca. Pada ayat yang ke-14, Yesus berkata demikian. Akhirnya, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Nah, ke-11 orang itu di luar dari Yudas. Ini setelah Yesus bangkit dari antara mati. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Nah, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, kalimatnya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, ini ada perintah yang disebut dengan amanat agung. Jadi kalau lihat dari konteks Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20, itu juga bicara tentang amanat agung. Jadi pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi artinya konteksnya adalah evangelion, pemberitaan Injil, saudara. Jadi intinya adalah penginjilan. Nah, kalimat berikutnya ya, saudara. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai. Nah, ini baik nih. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, nama Tuhan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jangan dimengerti secara letterlek, saudara. Nanti saudara minum racun, yuk lewat, gue kasih tahu, ya. Nggak boleh begitu. Ini konteksnya adalah kita pasif dan eksiden itu adalah aktif. Sehingga Tuhan yang memberikan tanda, ada kekuasa yang Tuhan berikan. Tapi jangan saudara iseng minum racun tikus, yuk selesai pasti ya. Pasti kamu meninggal. Nggak, saya jamin, pasti kamu mati. Mereka tidak akan celaka, kalimatnya, megang ular dan segala. Jangan main-main, saudara. Keluar, pegang ular, dipatok, lu mati. Jangan buat jadi saya yang salah. Nah, ini konteksnya ya. Harus berbeda nih, saudara. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara ngerti? Udah maksudnya. Ada yang menarik, saudara, di poin ini, yaitu begini. Jadi ternyata mukjizat itu dalam konteks yang sesungguhnya adalah, kalau Yesus yang melakukan mukjizat itu, ada poin-poin yang nanti akan kita bahas. Tetapi kita dulu nih poin penting nih. Nah, kalau lihat dari konteks Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang tadi kita baca ayat 14, maka tanda-tanda itu diberikan kepada orang untuk melakukan perkara besar atas nama Tuhan loh, yaitu dalam konteks pemberitaan Injil. Nah, udah mulai maksud nih, mengerti nih ya saudara ya. Jadi bahwa orang itu lakukan mukjizat dalam konteks pemberitaan Injil. Tidak boleh saudara melakukan mukjizat itu dalam konteks untuk show off dirimu. Sudah pasti setan yang bekerja. Jadi konteksnya adalah nih dasar nih. Dasarnya adalah setiap mukjizat terjadi harus dalam konteks memberitakan Injil, saudara.
Nah, itu berarti kita sudah mulai paham, saudara, bahwa pemberitaan Injil itu selalu disertai dengan tanda-tanda ajaib, saudara. Jadi kalau saudara lihat, kalau itu tidak ada dampak secara pemberitaan Injil, maka itu setan yang bekerja di dalamnya. Hati-hati, saudara. Hari-hari ini, saudara, saya mau ingatkan, saudara, bedakan antara kuasa itu datang dari Tuhan atau dari setan. Lihatnya adalah impact-nya, saudara. Nah, kalau dari Tuhan itu nanti akan kita bahas ya, saudara ya. Ini penting demi penting bagi kita semua. Jadi orang yang akan diberikan karunia-karunia itu adalah orang-orang yang khusus untuk memberitakan Injil. Dia sebagai doulos huteu, sebagai hamba Tuhan. Oleh karena itu ada orang diberikan karunia kesembuhan. Ingat baik-baik ya, baru kita paham. Jadi sumber dari karunia kesembuhan itu apa, saudara ya? Nih, lihat nih kalimatnya. Kalau lihat dalam konteks yang tadi, pemberita Injil, tanda-tandanya itu satu, mengusir setan. Bahasa-bahasa yang baru, yaitu ya, bahasa-bahasa yang baru, tidak dapat celaka. Artinya, dia dapat tantangan apapun, tidak dapat celaka, saudara. Kemudian orang itu akan memberikan kesembuhan, dipakai oleh Tuhan. Tujuannya adalah supaya Tuhan dipermuliakan. Nah, ini penting. Penting harus kita pahami dulu nih. Titik berangkatnya harus di situ. Lihat baik-baik ya. Sumber daripada mukjizat itu adalah Tuhan. Nah, kalau sumbernya adalah Tuhan, maka medianya siapa saja. Bisa pakai malaikat, saudara. Masih ingat tentang peristiwa di kolam Bethesda? Masih ingat tentang peristiwa di kolam Bethesda? Yohanes pasal yang ke-5, saudara masih ingat itu kolam Bethesda? Dan sebelum Yesus datang, kolam itu harus digoncangkan oleh malaikat. Dan kemudian pada siapa yang turun duluan, maka dia yang akan disembuhkan. Ini konteksnya adalah Tuhan bisa pakai malaikat itu. Penting ya, mukjizat itu terjadi. Yang kedua adalah Tuhan bisa pakai the other form, yaitu benda-benda yang lain. Saudara masih ingat cerita tentang semak belukar memanggil Musa? Saudara masih ingat dengan kayu dan batang ketika ada para nabi-nabi ingin membangun rumah, terus kemudian kapaknya jatuh, terus kemudian di sungai Yordan, Elisa bilang lemparkan itu dan kemudian timbul kapak itu. Nah, itu mukjizat terjadi. Masih ingat juga dengan Petrus lakukan mukjizat dan kemudian pada saat itu banyak orang yang disembuhkan. Dan kemudian ketika Petrus pergi dan kemudian sapu tangannya ketinggalan, sapu tangannya dipakai untuk memberikan kesembuhan, dan itu sering sekali ditafsirkan salah dengan orang-orang. Maka banyak ada pendeta menggunakan sapu tangan untuk kesembuhan. Yuk keliru, yuk sesat. Besok kita akan bahas. Karena kenapa? Ini konteksnya berbeda. Karena zaman itu tidak banyak rasul dan para nabi yang ada pada saat itu. Dan ketika Petrus pergi, begitu banyak orang yang sedang mengalami kerasukan setan dan segala sesuatu. Ingat baik-baik ya. Jadi medianya adalah bisa lewat malaikat, bisa the other form, atau kepada manusia secara khusus. Petrus. Itu berarti, ingat baik-baik, mukjizat terjadi sumbernya dari Tuhan. Manusia bukan sebagai sumber. Nah, ini yang salah, saudara. Salahnya kenapa? Saudara terlalu mengkultuskan pendeta. Itu yang masalah. Pendeta itu punya karunia kesembuhan. Itu yang kacau. Saya kasih tahu bahwa miracle atau mukjizat itu dari Tuhan itu sifatnya permanen. Tapi karunia yang Tuhan berikan buat kita tidak sifatnya permanen, tapi berdasarkan situasional. Kalau itu dalam konteks penginjilan, maka Tuhan akan pakai engkau. Jadi engkau punya karunia kesembuhan, saudara datang, you dukun. Kamu dukun. Karena kenapa? Enggak begitu, saudara. Jadi saudara punya karunia kesembuhan, you datang doakan orang. Enggak. Tujuannya adalah untuk memberitakan Injil. Artinya memang orang itu engkau datang ke situ, ada orang yang sakit. Kamu doakan. Waktu kamu doakan, orang itu sembuh. Waktu dia sembuh, saudara, impactnya adalah dia percaya kepada Kristus. You sedang memberitakan Injil. Tapi kalau engkau datang sembuhkan orang, sampai tidak sampaikan Injil, kamu dukun. Lakukan kesembuhan tanpa ada impact rohani, kamu dukun. Sudah pasti setan yang bekerja. Kok bisa begitu, Pak Pendeta? Iya, setan itu bisa menyembuhkan orang, tapi dia tidak bisa menyelamatkan orang. Nah, ini penting sekali, saudara. Sehingga ketika Yesus melakukan banyak mukjizat, itu impactnya adalah sebuah pertumbuhan rohani yang dibangun oleh orang-orang yang mengalami kesembuhan, saudara. Lihat baik-baik ya, saudara ya. Dari poin-poin ini, saudara bisa mengerti ini, saudara. Jadi orang itu tidak punya karunia kesembuhan, yaitu permanen. Tidak ada. Sifatnya adalah situasional, sesuai dengan konteks penginjilan.
Lihat, orang doa belum tentu kamu disembuhkan, walaupun dia punya karunia kesembuhan. Karena kenapa? Tuhan tidak izinkan hal itu terjadi. Karena kita menganggap orang itu punya kuasa. You salah. Tuhan yang punya kuasa, yang memberikan kuasa kepada orang itu. Jangan dibalik-balik. Sehingga kita sering sekali ada salah orientasi, saudara. Orientasinya adalah kepada hamba Tuhannya. Dia punya karunia kesembuhan. Lihat deh, kalau dia berdoa, orang rebah. Nggak begitu loh, hati-hati loh. Nggak begitu loh, saudara. Nggak boleh konteksnya begitu loh, saudara. Jangan pikir rebah itu adalah Tuhan yang bekerja loh. Bisa jadi setan. Hati-hati, saudara. Saya mau sampaikan bagi kita. Orang datang, kamu doakan, terus dia disembuhkan. Terus kemudian dia nggak punya dampak. Saya curiga, saudara, itu setan yang bekerja. Saudara masih ingat ya, kalimatnya berikutnya. Tidak mungkin, saudara, orang itu mengalami kesembuhan, dia tidak memuji Tuhan. Dia harus memuji Tuhan. Karena tujuannya adalah memberitakan Injil. Sehingga hari ini kita harus mengerti terus nih. Ada orang yang sakit nih, tentang coronavirus. Mereka butuh mukjizat. Iya, setelah kita doakan mereka sembuh, apa dampaknya? Tiba-tiba dia tidak dekat dengan Tuhan. Sama aja dengan 10 orang kusta yang datang hanya satu. Untuk apa kamu lakukan itu? Jangan-jangan iblis bergerak di dalamnya. Nah, ini yang paling bahaya. Tujuan dari mukjizat itu, tujuan adalah membawa orang itu dekat dengan Tuhan. Itu yang paling penting nih. Nah, ini yang kita sering sekali salah, saudara. Ngelihat orang doakan orang mati dibangkitkan. Terus untuk apa? Kalau orang mati dibangkitkan, toh dia ujungnya mati lagi toh. Hanya orang yang mati bangkit dan tidak akan mati lagi, hanya Yesus. Terus apa? Kamu mau show apa? Orang sudah ada di peti, kamu doakan supaya dia dibangkitkan. Terus kalau dia bangkit mau ngapain? Dia bangkit, terus dia hidup untuk selamanya atau dia mati lagi? Untuk apa? Untuk apa untuk show begitu? Tidak perlu begitu. Saudara, untuk show dan segala. Untuk apa kamu lakukan show itu? Tuhan tidak dibuat seperti itu ya. Hati-hati loh, saudara. Ini saya ada satu contoh di pengalaman pribadi nih. Di salah satu daerah saya nggak perlu sebut. Di gereja tertentu saya tidak perlu sebut. Karena kurang etis, saudara. Buat acara KKR. Waktu buat acara KKR, panitianya bilang, Pak Pendeta, nanti altar call ya Pak, untuk maju ke depan. Nah, ini penting, saudara. Udah, akhirnya setelah saya khotbah, dan saya rasakan memang waktu saya khotbah itu ya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tidak terasa sampai 45 menit, 1 jam saya khotbah. Udah selesai. Nah, akhirnya itu pemain musik naik ke atas semua, saudara. Waktu pemain musik naik, dan kemudian dia mainkan musik, saudara, segala macam. Ini saya belum panggil jiwa-jiwa untuk datang, saudara. Baru musik main saja, seluruh orang yang ada di bawah itu maju semua, saudara. Rame-rame. Kurang lebih kalau saya hitung-hitung 85-90%. Orang maju berduyung-duyung, saudara, maju ke depan. Saya pikir ngapain dia maju ya, saudara ya. Jadi waktu mereka maju, tiba-tiba tangan mereka bergerak, goyang-goyang begitu, saudara. Saya pikir-pikir ini bahaya ya, saudara ya. Saya belum berbuat apapun, dan ini saya bilang nih, hati-hati, saudara. Kuasa Tuhan bisa ditunggangi, saudara, dengan cara yang berbeda, saudara. Maka saya hati-hati sekali di mimbar, saudara. Mimbar bisa dipakai Tuhan dan bisa dipakai oleh setan. Loh, kok bisa begitu, Pak Pendeta? Ya, hati-hati ya. Jadi pemberita Injil sebagai seorang hamba Tuhan, you jangan curi kemuliaan Tuhan. Kalau kamu curi kemuliaan Tuhan, bahaya sekali, saudara. Karena ini penting, kita bukan sumber, lo harus tahu dulu. Jadi mukjizat berasal dari Tuhan. Kalau kita dipakai, sifatnya adalah situasional saat itu saja. Untuk apa? Evangelion. Jadi untuk pemberitaan firman Tuhan. Jadi tujuannya supaya mereka mengenal Tuhan makin dekat. Nah, ini penting sekali, saudara. Oleh karena itu, nih bagian ini kita harus paham. Akhirnya mereka maju, saudara, ke depan. Terus kemudian saya belum angkat tangan, mereka rebah, loh, saudara. Kaget, loh, saudara. Saya tahu nih kenapa ya peristiwa ini. Saya perhatikan kenapa gitu ya. Wah, ini kok bisa rebah begini ya. Kaget loh saya, saudara. Jangan pikir, saudara, saya happy. Tidak. Kan langsung di hati saya nih, saudara. Ada sesuatu yang gak benar nih di sini. Karena saya belum bicara, saudara. Mungkin saudara begini, Pak, biarkan tuh karya Roh Kudus. Jangan begitu ya. Karya Roh Kudus bekerja secara tertib loh. Karya Roh Kudus bekerja bukan secara arogansi. Artinya, dia tidak membuat engkau takut. Hati-hati, saudara. Bahwa mukjizat terjadi di dalam setiap hidup orang, itu tidak boleh, saudara, saya kasih tahu, yang membuat engkau takut. Tidak boleh. Jadi karya Tuhan itu selalu membuat damai sejahtera bagi kita.
Kalau kita sebagai pemberita Injil, kita lihat seperti itu. Kalau saya hari itu, saudara, mau mencuri kemuliaan Tuhan, waduh, saya bisa show, saudara. Karena di foto, orang bisa upload dan segala macam. Waduh, posting nih pendeta punya orang. No, saya tidak bicara begitu, saudara. Karena yang paling penting itu bukan ahli itu. Mukjizat terbesar adalah ketika engkau berkhotbah, karya Tuhan bekerja dalam diri seseorang, dan dia mengalami pertobatan, saudara. Ketika dia mengalami pertobatan, hidupnya tetap jadi berkat. Itu mukjizat terbesar. Jadi orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang sakit bisa disembuhkan, iblis bisa kerjakan. Tapi kalau orang itu mengalami pemulihan total dan hidupnya jadi berkat, itu mukjizat terbesar yang tidak bisa dikerjakan oleh iblis. Nah, akhirnya saya udah mulai curiga nih, saudara. Akhirnya saya suruh berhenti musik. Waktu saya berhenti musik, itu orang-orang tiba-tiba yang jatuh itu pada bangun semua. Wah, ini biang keroknya di musik nih, saudara. Saya suruh musik itu berhenti semua. Waktu musik itu berhenti, saudara, baru itu kelihatan siapa orang-orang yang tetap stay di situ. Selesai pulang, akhirnya kita makan malam lah dengan pengurusnya atau panitianya. Mereka bilang gini, waduh Pak, luar biasa ya Pak hadirat Tuhan. Saya bilang, memang iya ya, luar biasa. Saya coba tanya juga sama dia begitu. Waktu lawatannya begitu ya Pak, saya bilang gitu. Tahu nggak mereka jalan? Enggak Pak, udah biasa Pak. Siapapun yang khotbah selalu begitu Pak. Karena ini udah biasa Pak begitu. Oh, itu berarti gereja itu ngajarinnya begitu. Yuk, salah besar. Maka saya bilang, ini bahaya sekali membuat satu kamuflase, rekayasa rohani yang paling bahaya, saudara, dalam hidup ini. Untuk apa saudara doakan orang, terus kemudian orang itu jungkir balik dan segala macam, tapi dia tidak bertumbuh imannya? Jangan-jangan itu setan yang bekerja. Karena kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan tidak lakukan hal itu, saudara. Tuhan lakukan itu membuat dia imannya bertumbuh dalam Tuhan. Jadi ada orang yang kamu doakan, dia tidak disembuhkan, tapi imannya bertumbuh. Yo, mukjizat terbesar dalam hidup orang itu. Dia tidak disembuhkan penyakitnya, tapi dia bertumbuh imannya makin dekat dengan Tuhan. Hebat, saudara. Oleh karena itu ternyata mukjizat itu, saudara, yang harus kita pahami adalah bukan kelihatan secara fisikly, bukan. Tapi mukjizat terbesar adalah bagaimana hidupmu itu bisa berdampak. Even penyakit itu tidak sembuh, tapi hidupmu bisa berdampak. Mukjizat terbesar. That's point. Itu poin utamanya ada di situ, saudara. Poin utamanya adalah di situ yang saya mau sampaikan. Oleh karena itu kita kalau mau bicara tentang mukjizat, saudara, bukan sakit disembuhkan dan segala. Yuk, sakit disembuhkan, orang itu tidak takut Tuhan, mati masuk neraka. Untuk apa? Tidak begitu. Kalau kita berdoa nih, tiba-tiba Tuhan tidak jawab doamu, terus kemudian orang itu dipanggil Tuhan. Saudara bilang itu Tuhan tidak jawab doamu. Justru Tuhan panggil itu dia atas kehendak Tuhan. Untuk apa, saudara? Orang ini udah komplikasi dan segala macam, saudara doakan supaya dia sembuh. Ternyata dia dipanggil Tuhan, saudara bilang ini, kuasa doamu tidak ada berkuasa. Loh, memang saya bukan menyembuhkan orang itu. Dan kita tidak bisa menyabut nyawa orang itu. Tidak bisa memulihkan dia. Atas kehendak Tuhan, orang itu sembuh. Lihat baik-baik ya. Lihat baik-baik. Kalau Yesus lakukan mukjizat, itu sifatnya, saudara, saya kata holistik. Menyeluruh, saudara. Tapi kenapa ketika seorang hamba Tuhan dia berdoa, dari 10 orang hanya 3 orang yang sembuh, 7 orang tidak sembuh, saudara. Harusnya holistik karya Tuhan bekerja. Maka saya bilang bagi kita, jangan menggunakan kuasa Tuhan di akhir zaman ini untuk manipulasi, saudara, keadaan itu. Tidak boleh. Maka tidak boleh bermain di dunia emosi, saudara. Tidak boleh. Orang itu kalau merasakan mukjizat daripada Tuhan, kendati kamu tidak perlu maju ke depan altar call, tapi di bangkumu engkau rasakan hadirat Tuhan. Pulang dari ibadah itu, hidupmu jadi berkat, mukjizat terbesar. That's pointnya di situ. Oleh karena itu, saudara, yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, konteks kita jadi berbeda sekali, saudara. Karena paradigma orang itu selalu, Pak doakan Pak supaya sembuh. Selalu sembuh maunya didoakan. Pertanyaan saya, kalau Tuhan gak sembuhkan, kamu bilang tidak terjadi mukjizat? Tidak, salah, saudara. Karena orang itu sembuh, mukjizat. Tapi orang mati pun juga mukjizat. Atas kehendak Tuhan. Karena kita banyak orang yang minta mati, gak mati-mati, saudara. Ada orang gak mau mati, mati, saudara. Ini yang saya bilang, hidup mati kita dalam tangan Tuhan. Ingat, kita hidup mukjizat. Ya, kita mati pun juga mukjizat. Karena tidak ada satu orang pun yang dapat minta serahkan nyawanya pada Tuhan. Kecuali Tuhan yang mengambil nyawa dia. Ingat, Yesus pernah kuserahkan nyawa. Tapi engkau jangan bicara begitu. Karena tidak mungkin mati. Nah, ini penting bagi saudara sekalian. Supaya kita ini
sama-sama punya pola pikir yang secara alkitabiah yang jelas, saudara. Nah, oleh karena itu, saya melihat, saudara, ada beberapa penting, saudara, yang mungkin nanti saudara akan tanyakan. Apa itu? Cara kerja Tuhan itu kan luar biasa sekali ya, saudara. Dia bilang begini, kalau you nggak mau datang menyembah aku, nggak apa-apa. Aku akan membuat batu ini menyembah aku. Hebat tuh, saudara. Tuhan bisa lakukan mukjizat, saudara, tanpa saudara. Jadi kalau kita mencuri kemuliaan Tuhan, itu hebat. Apalagi orang melakukan mukjizat tidak ada dasar firman. Tidak disampaikan firman, mendatangin orang sakit didoakan. Yuk dukun. Karena firman Tuhan harus di paling utama. Supaya orang dengar firman, baru kesembuhan itu terjadi. Kesembuhan itu pun juga atas kehendak Tuhan. Oke, ya, ini penting ya. Jadi saudara jangan kecil hati tiba-tiba kalau saudara berdoa, orang itu tidak sembuh. Emang bukan kamu yang menyembuhkan dia, tapi Tuhan yang menyembuhkan dia. Ini penting ya, saudara, yang saya mau sampaikan. Oke, lihat. Tujuannya ada beberapa yang penting, saudara. Mungkin sebabnya ada masalah. Pak, kenapa orang ini sakit? Kan bisa jadi begitu kan. Lihat. Orang itu sakit, ada beberapa hal penting. Saudara masih ingat tentang orang yang buta sejak lahirnya, saudara? Ya, lihat baik-baik dalam Yohanes pasal yang ke-9. Itu jelas ayat 1-3. Mereka bertanya nih, saya bacakan dulu ya. Yohanes 9 ayat yang ketiga. Yohanes 9 tuh ayat yang ketiga itu, poin itu jadi penting sekali. Yohanes 9 ayat 1-3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi artinya, saudara, tidak semua orang sakit itu karena dosa. Bukan karena dosa turunan juga. Tapi bisa jadi orang itu sakit, Tuhan izinkan untuk Tuhan dipermuliakan. Nah, orang kalau buta sejak lahir, otomatis bola matanya nggak ada. Maka Yesus mengambil pasir, mengaduk, diludahkan, ditaruh di mata orang itu, dan dia bisa melihat. Artinya bola mata yang nggak ada, jadi ada. Mukjizat. Nah, setelah ayat itu muncul, saudara, dia orang itu mempermuliakan nama Tuhan. Ada pula yang berkata bukan, tetapi ia serupa dengan itu. Jadi ini terus, saudara, bergeming, saudara, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak pernah Yesus lakukan mukjizat, tidak orang itu tidak mempermuliakan nama Tuhan. Pasti ujungnya mempermuliakan nama Tuhan. Nah, waktu saudara perhatikan baik-baik ya dengan konteks-konteks ini, saudara. Itu berarti saudara jangan menjudging kalau orang sakit itu karena dosa. Tidak. Tuhan ingin dipermuliakan dengan hal itu. Nah, karena Tuhan ingin dipermuliakan dengan hal itu, Tuhan izinkan penyakit itu terjadi dalam hidup dia. Ini penting sekali, saudara, untuk saudara pemahaman ini. Oleh karena itu, ini penting bagi kita. Yang kedua, karena apa? Karena dosa, saudara. Lihat, ada orang sakit karena dosa juga, saudara. Masih ingat orang yang lumpuh? Diturunkan dari plafon rumah itu? Yesus bilang, nggak ada orang yang punya iman seperti ini. Tapi dia bilang apa? Dosamu sudah diampuni. Masih ingat dengan orang yang mengalami lumpuh juga di kolam Bethesda? Sekian tahun tuh saudara baca ya Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Itu jelas sekali di situ. Yohanes 5 itu jelas ada orang yang sakit. Dan orang itu sakit sudah lama sekali dia sakit di situ 38 tahun. 38 tahun dia sakit, dia lumpuh ada di situ. Dan kemudian Yesus tanya, apa yang kamu ingin aku perbuat? Kata dia begitu. Kan itu digoncangkan kan selama ini. Malaikat goncangan tuh air baru dia cemplung. Siapa yang nyemplung pertama dia yang sembuh kan. Nah ketika Yesus datang dia bilang begini. Oke, dia bilang apa? Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepada, maukah engkau sembuh? Harusnya orang ini jawab mau. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahulunya. Kata dia begitu. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu adalah hari Sabat. Lihat ayat 14, Yesus bilang apa? Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, kepada orang yang sudah sembuh itu, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Artinya orang ini lumpuh 38 tahun karena dosa.
Maka dia bilang, kamu jangan berbuat dosa lagi supaya tidak terjadi yang lebih buruk daripada kamu. Orang lumpuh juga yang jatuh, yang turunkan dari plafon, itu juga karena dosa. Nah, ini penting sekali saudara harus memahaminya dengan konteks ini. Tetapi juga ada juga libatkan yang lain, saudara. Jadi kesembuhan itu bisa dilakukan oleh Yesus dengan cara apapun, tapi lihat sebab-sebabnya. Satu, orang itu sakit bukan karena dosa dia dan dosa orang tuanya, sehingga mengalami kesembuhan. Untuk Tuhan dipermuliakan. Ada dosa karena dosa. Ada karena dosa. Yang ketiga, yaitu karena terlibatnya iman di dalamnya. Masih ingat tentang Matius pasal yang ke-8, saudara? Ayat 8-10. Matius pasal 8 ayat 8-10 itu menarik sekali di situ. Matius 8 ayat 8 sampai dengan 10. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Nah, hebat. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, kata dia. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, kalimatnya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel, saudara. Wah, ini hebat nih, menarik, saudara. Waktu Yesus bilang begini, itu berarti ada kelibatan orang yang memiliki iman, saudara. Contoh, ini ada saudara kita lagi sakit nih, coronavirus nih. Dia ada di rumah sakit. Saudara ada di rumah. Saudara yakin saudara berdoa, saudara, bahwa orang tuamu, papamu, mamamu, adekmu, anakmu, dan segala macam yang sakit itu disembuhkan oleh Tuhan. Maka imanmu lah itu yang terlibat di dalamnya. Maka terjadi mukjizat besar. Artinya, Tuhan itu bekerja dalam diri seseorang itu, dia melihat. Untuk siapapun kita harus lihat dasarnya masalahnya itu. Karena dosa kah? Kalau karena dosa harus diputuskan nih kutuk ini nih. Jadi kita ampuni, minta ampun sama Tuhan, baru terjadi mukjizat. Dan Tuhan dipermuliakan. Ini bukan karena penyakit, karena dosa orang tuanya, Tuhan dipermuliakan dalam poin yang itu. Yang ketiga adalah karena iman, saudara. Iman orang yakin bahwa orang yang sakit itu dapat disembuhkan. Oleh karena itu ini penting sekali bagi kita semua. Sudah mengerucut akhirnya kita. Kita menemukan ada beberapa hal penting, saudara. Artinya begini. Karunia kesembuhan atau mukjizat itu adalah pemberian dari Tuhan. Kita hanya alat Tuhan. Dan sifatnya adalah situasional sesuai dengan konteks pelayanan, saudara. Tujuannya adalah supaya mereka yang mengalami mukjizat daripada Tuhan itu datang menyembah Tuhan yang besar. Itu tujuannya sampai di situ. Dan ingat ya, bisa terjadi secara perorangan atau kelompok. Nah, itu saudara masih ingat terjadi dengan pencurahan Roh Kudus, Kisah Rasul pasal 2 41-47. Mereka berbahasa-bahasa lain, yaitu orang-orang yang ada di sekitar itu. Nah, ini penting ya saudara ya. Jadi kita yang menerima karunia kesembuhan dan kita diberikan karunia itu untuk melakukan kesembuhan, saudara. Ingat, pertama, hidupmu harus jadi berkat. Jangan jadi batu sandungan. Itu yang penting. Yang kedua adalah sadar diri kalau saudara itu adalah media, alatnya Tuhan, bukan sumber daripada kesembuhan itu sendiri. Ketika kita menganggap bahwa kita yang punya kuasa untuk menyembuhkan orang, engkau sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi ketika kita tahu bahwa ini karena Tuhan, maka engkau adalah alat Tuhan sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan orang. Itu penting. Yang ketiga adalah kita sebagai alat Tuhan yang dipakai Tuhan harus berpikir semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, mukjizat dalam terang kebenaran firman Tuhan adalah, ingat baik-baik, tujuannya adalah untuk memberitakan Injil supaya orang itu dekat dengan Tuhan. Jadi hari ini kita berdoa, kalau ada orang yang sakit, doa kita apa? Tuhan, kalau Tuhan izinkan hari ini mukjizat terjadi buat orang ini, maka Tuhan lakukan mukjizat. Dan kami yakin imannya akan bertumbuh dalam Tuhan. Itu yang paling penting. Oleh karena itu, saudara bangun tidur, bangun pagi, kita bisa lihat matahari aja terbit, udah mukjizat terbesar. Dan hari ini kita bersyukur, saudara, engkau masih diberikan kesehatan, itu semua oleh karena kebesaran Tuhan. Jadi yang paling penting adalah hatimu mengalami pembaharuan.
Kalaupun engkau tidak disembuhkan penyakitmu, tapi kamu semakin dekat dengan Tuhan, itu juga mukjizat. Itu berarti mukjizat tidak selamanya kesembuhan itu terjadi. Hati-hati saudara, iblis bisa lakukan kesembuhan kalau dampaknya adalah tidak mempermuliakan nama Tuhan. Kalau Tuhan yang melakukan mukjizat, ujungnya pasti mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya sudah bicara kurang lebih hampir 37 menit. Nah, saya akan membacakan ada beberapa pertanyaan. Oke, saya akan baca beberapa pertanyaan. Oke, orang minta komennya di offin dulu. Saya offin dulu ya. Oke. Saya akan baca dulu pertanyaan-pertanyaan di sini ya. Pak, kalau Tuhan memberikan penyakit untuk mempermuliakan nama Tuhan, kok seolah-olah Tuhan jadi jahat ya? Pertanyaan saya, Tuhan jadi jahat. Bagaimana ceritanya? Pertanyaan saya cuma sederhana, saudara. Kalau saudara bilang begitu, Tuhan jadi jahat. Tuhan izinkan orang itu buta sejak lahir untuk Tuhan dipermuliakan. Tahu artinya apa? Tujuannya adalah orang itu sembuh kan? Dan Tuhan dipermuliakan lewat dia. Jadi apapun pergumulan itu pasti ada jalan keluar. Nah, kita itu selalu berpikir negatif dengan Tuhan. Tidak boleh, saudara. Karena orang itu sakit atas seizin Tuhan supaya Tuhan dipermuliakan. Supaya mereka bisa melihat kebesaran Tuhan. Kita ini kecenderungan ya manusia atau jemaat Tuhan sering sekali kita menjudging orang begini. Ini orang sakit karena dosanya nih Pak Pendeta. Jangan dulu gitu. Jangan-jangan udah diputuskan kutuk itu. Jangan-jangan dia sudah minta ampun sama Tuhan. Jadi kenapa nih Pak Pendeta dia begini? Ya mungkin lewat penyakit ini Tuhan dipermuliakan, saudara. Nah itu dia ya. Jadi bukan Tuhan jahat sih. Tujuan yang penting ujungnya disembuhkan kan. Dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke. Sama kayak Ayub, saudara juga mengalami hal yang sama. Oke. Pak, ada nggak Pak buku tapi versi Alkitab yang mudah dipahami? Karena kalau baca Alkitab suka nggak ngerti. Nah makanya saya bilang baca Alkitab itu harus disertai dengan doa. Supaya Tuhan berbicara pada saudara. Jadi kita tuh nanti diberikan hikmat oleh Tuhan tuh ketika kita membaca firman itu ya. Nanti ada cara Tuhan yang unik ya saudara untuk membukakan bagian itu. Oke. Pak, saya sudah bercerai. Apa bisa dikeluarkan akte cerai dari gereja? Nggak ada lah akte cerai dari gereja. Dari mana? Nggak ada. Gereja itu tidak boleh keluarkan surat cerai. Dia hanya surat pemberkatan. Cerai itu keluarkan oleh hukum. Hukum apa? Hukum dunia. Jadi Tuhan gereja nggak pernah keluarkan surat cerai. Kamu nikah juga cerai-cerai aja sih begitu. Pak Petra, bagaimana pandangan Bapak tentang Katolik karismatik? Saya mau kasih tahu, saya tidak mau tendensi dengan sebuah kelompok gereja tertentu. Biarlah mereka begitu. Kelompok Katolik karismatik ya mereka ada praise and worship ya baiklah. Pokoknya gini, mau Katolik karismatik, mau apapun, kalau kelompok itu mempermuliakan nama Tuhan, oke, yuk jalan aja. Yang penting dia mempermuliakan nama Tuhan dan tidak menjadi penyesat. Nah ini penting ya. Benarkah Pak, manusia ada indera keenam yang bisa melihat masa lalu dan masa depan? Dan apakah saya mau kasih tahu indera keenam itu segala macam saya mau kasih tahu ya. Yang saya tahu nih hari ini kata firman Tuhan. Hari esok punya khususan sendiri. Matius pasal yang ke-6. Kamu jangan pikirkan hari esok punya khususan sendiri karena kamu tidak tahu apa yang terjadi. Hari ini saja. Pikiran kita hari ini aja. Hari esok bagaimana Pak? Didoakan aja karena kita tidak tahu tentang hari esok ya. Oke, lihat. Saya mau bicara panca indera saya repot ya saudara ya. Pak, kalau khotbah pendeta hanya mujizat-mujizat aja tanpa bahas tentang penderitaan sebagai anak Tuhan apa sih? Nah itu dia penting nih. Itu yang saya bilang. Selalu begitu saudara. Selalu ini mujizat ini orang ini disembuhkan, kasih kesaksian gini segala macam. Itu show banget ya. Itu menurut saya tuh saya minta maaf ya saudara ya. Saya mau kasih tahu begini. Kalau kita hanya bicara tentang mujizat, nah ini lihat apa yang terjadi hari ini saudara repot kan? Penderitaan yang terjadi, jawabannya apa? Maka saya selalu bilang gini, Alkitab itu bicara tentang ini. Di mana ada penderitaan, di situ pasti ada berkat. Di mana ada dosa, di situ pasti ada pengampunan. Di mana ada penderitaan, maka di situ ada berkat Tuhan. Nah itu kita check and balancingnya harus ada begitu. Kita bicara tentang mukjizat, udahlah nggak begitu. Tujuannya adalah jemaat Tuhan itu makin melekat dengan Tuhan, makin mengarah kita datang pada Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan. Nah ini penting ya saudara ya. Jadi memang ya saya harap
dari peristiwa-peristiwa hari-hari ini, semua para pelayan-pelayan Tuhan mengalami satu pola pikir yang berbeda dalam perubahan dalam menyampaikan firman. Kita tidak lagi berbicara tentang hal-hal yang sifatnya hanya dunia aja, saudara. Udah tenang, kamu ini nggak begitu. Membawa jemaat untuk makin dekat dengan Tuhan. Pak, Tuhan pernah salah? Enggak. Tuhan nggak pernah salah. Tapi Tuhan pernah menggagalkan keputusannya ketika dia mau menghukum Niniwe. Maka dia bilang, aku menyesal telah merencanakan sesuatu. Dia tarik diri kok, gitu ya. Nah, kalau Tuhan salah, kita selesai. Kalau Tuhan salah, itu berarti kita produk salahnya Tuhan, ya. Pak, teman saya menjadi jauh dari Tuhan karena papanya meninggal tidak disembuhkan. Oh, nggak apa-apa, saudara. Karena kenapa? Kalau dia kecewa dengan Tuhan karena papanya tidak disembuhkan meninggal, karena kenapa? Karena dia selama ini kerdil, imannya belum kuat. Karena apa yang dia dengar selama ini hanya berkat terus, mukjizat terus. Orang meninggal itu juga mukjizat. Karena kenapa? Nggak akan bisa. Saudara, biar kata belum waktunya Tuhan, mau cara apapun belum tentu juga kamu mati gitu loh. Tapi kalau sudah caranya Tuhan, mau pakai cara apapun juga pasti kamu mati. Ah, itu dia penting. Jadi orang punya duit banyak, saudara, untuk melawan setiap penyakit apa. Kalau sudah waktunya pasti dipanggil Tuhan kok. Jadi kematian pun mukjizat, saudara. Kesembuhan pun juga mukjizat. Artinya kalau di dalam Tuhan, baik buruk adalah maksud Tuhan, itu indah pada waktunya. Nah, itu ya. Jadi orang itu kalau sakit hati karena papanya meninggal, ayo move on lah. Doakan dia supaya dia berbalik sama Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal. Kalau enggak nanti Ayub juga, waduh, masalahnya terus dong begitu ya. Oke. Ini ada beberapa. Pak, apakah pada hari Natal seharusnya ada persembahan atau tidak? Ya, adalah persembahan. Itu teknis ya. Boleh, nggak apa-apa. Shalom Pak Petra. Pak, bagaimana kita mau lebih intim sama Tuhan? Itu ya, kemarin udah saya kasih tahu ya. Bergaul erat dengan Tuhan tuh gampang ya. Minta ampun, pemulihan, dan kemudian saudara harus move on dari masa lalumu. Nah, sebenarnya sih kalau kita mau intim sama Tuhan, kalau kita punya masa lalu belum beres ya saudara, kita tidak akan bisa intim dengan Tuhan. Kita harus berani melupakan yang apa yang di belakang, melihat ke depan ya. Segala kepahitan, sakit hati, pernah dilukai, itu yang kayak gitu-gitu, unek-unek harus dibuang dulu saudara. Nah, supaya kita punya rekonsiliasi dengan Tuhan yang baik, dan kemudian kita punya hubungan intim yang Tuhan lebih baik lagi ya saudara ya. Pak Pendeta, bagaimana tentang hari pengangkatan atau rapture? Apakah itu real? Ya pasti real. Alkitab yang ngomong sih, soalnya bukan saya. Jadi pengangkatan itu real, saudara. Nah, waktunya kapan saya nggak tahu ya, saudara ya. Bagaimana cara diangkatnya saya juga nggak tahu. Karena saya tidak pernah terangkat. Jadi saya tidak bisa mengerti bagaimana caranya, nanti biar aja waktunya yang tepat. Yang paling penting kan kita harus mempersiapkan diri kita ya. Jadi supaya kita tidak menjadi ilalang, tapi kita menjadi gandum. Nah, ini penting ya, saudara ya. Nah, ini ada beberapa hal lagi yang saya mau. Pak, mau nanya dong. Kalau bahasa roh itu keluar sendiri, apa dia hafalkan? Saya bingung, Pak. Nggak ada yang dihafalkan kok. Saya kemarin udah kasih tahu ya, bahasa roh itu buat membangun kehidupan rohanimu dengan Tuhan. Nggak ada yang dihafalkan. Dihafalkan nggak boleh dong bahasa roh. Mau ujian, dihafalkan UN udah berhenti bos, nggak ada lagi. Pak Petra, ada pendeta yang suka altar call dengan tumpang tangan sambil didorong supaya jatuh. Lebay nggak? Lebay banget bos. Ya ilah, tuh pendeta siapa? Kalau dia begitu, ngapain sih tuh bang? Emang kalau kamu doakan orang itu nggak jatuh, kamu salah gitu? Enggak juga. Memang disuruh jatuh Alkitab. Kalau kamu berdoa jatuh, enggak begitu. Makanya paham dulu ya saudara ya. Saya bilang nih, saya selalu kalau ada kita hot pelayanan di satu gereja, Pak altar call Pak, saya selalu tanya sama mereka, tujuan kita altar call ini apa saudara? Saya bilang gitu. Iya Pak, supaya orang datang untuk didoakan. Saya bilang sama mereka, kalau saya mau altar call mereka maju ke depan, ada nggak yang konseling? Oh nggak ada, nggak usah altar call. Untuk apa? Show doang, untuk orang maju. Tuh pendeta khotbah luar biasa, banyak orang yang maju. Nggak penting itu. Karena kalau dia selesai maju, dia keluar hidupnya berantakan lagi, untuk apa saudara? Nggak penting banget. Jadi kita ini selalu main di pandangan secara visual saudara. Kelihatan hebat nih. Nggak begitu saudara. Yang paling penting saudara, setelah pulang ibadah kamu bertumbuh dalam Tuhan. Itu penting. Maka saya bilang kalau KKR harus siapkan konselor. Jadi misalnya konselornya harus dipersiapkan. Yang datang 1000 nih, kemungkinan yang akan maju misalnya 800 orang. Ya harus siapkan konselor, mau nggak mau. Kalau nggak ada konselor nggak usah ada KKR. Karena kenapa? Untuk apa dia nangis maju ke depan tuh saudara tidak layani dia. Saudara nanti dia keluar, setan lebih banyak lagi datang sama dia. Itu paling bahaya tuh ya.
Pak Petra, hari Sabat itu hari Sabtu atau hari Minggu? Nggak bicara Sabtu Minggu, yang penting hari Sabat itu waktu perhentian waktumu dengan Tuhan. Itu dia ya. Jadi hari Minggu ini sekarang. Orang Yahudi bilang hari Sabtu. Ini cerita. Orang Jumat bilang mereka hari Jumat. Orang saudara-saudara kita orang seberang ya. Pak Petra, bagaimana pandangan? Oke, saya nggak usah jawab lagi ya. Shalom Pak. Pernah nggak Pak mendapatkan berbagai sudut pandang dari satu bacaan Alkitab? Oh ya, sering sekali saya. Jadi sering sekali kita baca firman nih yang sama nih, Matius 8 misalnya, ayat 1 misalnya sampai dengan ayat yang ke-10 gitu ya. Saya bisa khotbahkan ini misalnya 4 session, isinya bisa beda-beda. Itu yang disebut dengan iluminasi pencerahan dari karya Roh Kudus. Jadi kita nggak bicara pewahyuan itu adalah sudah final sebenarnya. Jadi kalau kita baca Alkitab dapat pencerahan ya. Jadi Roh Kudus itu yang memberikan pencerahan, sehingga ketika kita sampaikan firman Tuhan, kok firmannya sama tapi penyampaiannya bisa beda-beda. Nah, karena setiap jemaat yang datang dari session 1 sampai session 4, Tuhan yang tahu. Jadi walaupun firman Tuhan yang sama, bisa cara touchingnya beda-beda, saudara. Nah, itu karya Roh Kudus tuh luar biasa sekali. Saya juga kaget-kaget waktu saya khotbah, kok ini bahasa yang keluar kok jadi berbeda ya dengan tadi yang ibadah pertama. Misalnya ibadah pertama saya lebih dari ayat 1 sampai 10, poin di ayat 2 dan 3 saya fokus ya. Tiba-tiba di poin yang ibadah kedua lari ke 3-6 gitu loh. Nah, itu cara Tuhan untuk memfokuskan itu. Nah, setelah itu respon dari jemaat itu juga berbeda-beda. Karena setiap orang yang datang, Tuhan yang lebih tahu. Saya tidak tahu. Itu yang disebut karya Tuhan yang ajaib. Yang kita lihat dari menjadi bagian penting ya saudara ya. Jadi berkat Tuhan itu luar biasa sekali. Ini kalau khotbah begini disampaikan 5 pendeta, bunyinya juga pasti beda-beda gitu ya. Pak, ada pendeta bilang dia naik ke sorga. Apakah itu Alkitabiah? Udah, yang saya tahu naik ke sorga itu saya kasih tahu ya. Naik ke sorga itu hanya anak manusia. Baca Yohanes 3 ayat 13. Anak manusia saja yang naik ke sorga dan turun lagi. Dia hanya boleh naik dan turun. Yang lain nggak boleh. Pak, kalau ada pendeta, kamu tanya sama dia aja. Saya nggak mau tanya. Males. Saudara jangan ngomongnya. Pak, pendapatnya bagaimana tentang pelepasan? Oh, ini penting saudara. Nah, bedanya pelepasan itu adalah begini. Pelepasan itu ada sesuatu hal yang perlu harus kita putuskan secara khusus. Nah Pak, kalau udah dalam Tuhan kan Pak, biasanya kayak gitu akan luntur. Iya, tapi kita harus ada bagian-bagian yang kita harus lepaskan satu persatu. Yaitu dosa-dosa di masa lalu kita harus buang. Nah, supaya kita mengalami satu pembaharuan yang lebih baik. Oke. Pak, apa perbedaannya MDiv dan MTH? Itu gelar. Master Definitif itu jenjang dari STH, MA, MDiv, baru MTH. Jadi MDiv itu adalah untuk masuk MTH. Sekarang udah nggak ada gelar itu. Dan kemudian ada MTH, Master Teologi. Oke, itu hanya jabatan gelar-gelar di teologi ya, saudara ya. Kalau ada orang yang dananya boleh nggak perpuluhan dikasih ke orang, boleh nggak dikasih orang yang membutuhkan? Oh, tunggu dulu. Kan perpuluhan itu diberikan untuk setiap orang yang terlibat dalam pelayanan. Kalau orang itu butuh ya kamu kasih persembahan, kasih aja. Bedakan. Karena persembahan yang kamu berikan itu, perpuluhan itu untuk pekerjaan Tuhan. Pak, kalau penyakit keturunan apa karena dosa? Bisa jadi iya. Karena dosa turunan nih saudara, maka itu harus diputuskan. Nah, tadi ada pelepasan tuh, diputuskan dulu. Nah, setelah diputuskan itu baru bisa lewat dia. Nah, kita patahkan tentang hal itu ya. Pak, bagaimana kita tahu sakit kita karena untuk kemuliaan Tuhan atau karena dosa atau karena iman? Mulai cek diri. Artinya apa? Cek nih, kita berdoa nih. Ini dari mana nih poin ini? Apa karena kita sebab akibat ya saudara sakit itu ya. Tapi kalau muncul sakit yang aneh gitu saudara, perlu berdoa. Jangan-jangan kuasa gelap main di dalamnya gitu ya. Jadi perlu analisa dan berdoa sama Tuhan supaya Tuhan memberikan sebuah hikmat untuk dapat tahu ini karena apa gitu loh. Biasanya saudara harus lihat nih. Kenapa ya Pak? Anak perempuan saya kok semua rata-rata autis, atau anak laki saya kok dari keturunan di atas kok ini begini Pak ya, ada masalah apa nih Pak? Nah, itu biasanya harus dituntaskan saudara. Hal-hal itu harus diputus. Itu kayak ada kutuk, itu harus diputuskan ya. Karena kutuk itu bisa 4 generasi saudara ya. Shalom Pak, gimana hadapi orang yang hanya mau dengar firman kalau orang itu udah diberkati kekayaannya? Wah, susah saudara. Nah, ini kayak gitu ya susah. Dia hanya kepada, ya makanya saya bilang kalau kita hanya bicara tentang berkat terus dapat penderitaan, dia bisa tinggalkan Tuhan. Maka Tuhan bilang tuh fokusnya kita harus pada Tuhan ya. Mukjizat itu harus fokusnya pada Tuhan. Oke, shalom Pak. Sebagai orang Kristen, dosa nggak mati harapan karena sudah lelah menunggu mukjizat terjadi. Pak, sebagai orang Kristen, dosa nggak? Kalau kita udah mati harapan karena sudah lelah menunggu mukjizat terjadi. Loh, sekarang masalahnya kan tadi saya bilang ya saudara ya, mukjizatnya apa?
Nah, kita kan maunya orang itu sembuh kan, begitu kan. Tapi saudara tidak mau berdoa supaya lewat penyakit itu dia datang dekat sama Tuhan atau tidak gitu loh. Jadi kalau saudara doakan orang tuamu yang sedang sakit, tapi dengan penyakit ini dia makin dekat dengan Tuhan, itu mukjizat, udah cukup. Kamu doakan sembuh. Tuhan nggak tuli loh, Tuhan nggak pernah lupa loh. Dan Tuhan bisa lakukan mukjizat apapun juga. Tapi ketika kita berdoa dan kemudian orang itu makin kuat dalam Tuhan, makin bertumbuh dalam Tuhan, itu adalah mukjizat terbesar. Dan ketika dia disembuhkan, puji Tuhan, kemuliaan untuk nama Tuhan. Jadi artinya kita pun tidak bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi orang yang disembuhkan, dia harus makin dekat dengan Tuhan. Nah, ini penting sekali ya saudara ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang masuk. Pak, belajar bahasa Ibrani penting nggak? Karena ada pelayan Tuhan yang hanya mengajar bahasa Ibrani, oh nggak apa-apa, bahasa Ibrani kan bahasa dalam perjanjian lama, saudara, itu dipelajari untuk tahu akar kata masalahnya apa, begitu loh, saudara. Bagus saja sih, nggak ada masalah. Tapi kalau saudara masuk sekolah teologi itu lebih penting. Bagaimana caranya mengubah karakter buruk menjadi lebih baik dan hidup tidak jadi batu sandungan? Yaitu dia, karakter buruk menjadi lebih baik. Satu, harus ada pertobatan. Yang kedua, hidup harus diperbarui. Yang ketiga, masuklah dalam satu komunitas yang orang-orangnya berpikir positif. Yang keempat, tiap hari kamu mau punya waktu dekat dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Itu penting ya saudara, sehingga karakter burukmu makin lama makin berubah. Ini proses kok, segala sesuatu proses gitu ya. Tidak mungkin gini ya saudara ya, perubahan itu tidak mungkin ekstrim. Gini, perubahan kita jadi dari orang nggak benar menjadi orang benar secara status itu ekstrim, radikal. Tapi karaktermu itu akan diubah setiap saat dan setiap waktu. Paulus bilang hidupmu diperbaharui setiap saat dan setiap waktu. Jadi mukjizat-mukjizat yang terjadi dalam hidupmu itu jangan dianggap harus secara spektakuler. Mengubah hati orang itu adalah mukjizat loh saudara. Hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus saja menjamah dia. Orang itu mengerti tentang firman saja, itu mukjizat. Karena nggak semua orang bisa ngerti tentang firman. Dia bisa mukjizat. Orang itu melihat satu peristiwa dalam keadaan buruk, tetap melihat peristiwa itu dari kacamata yang positif, itu juga mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, tetapi kamu bisa berpikir ke arah sana, itu mukjizat. Itu berarti Tuhan yang memberikan kita hikmat ke arah sana, begitu loh. Jadi kalau kita menjelaskan segala sesuatu, itu di luar dari orang awam yang menjelaskan, itu berarti mukjizat. Tuhan yang memberikan hikmat. Tuhan yang memberikan pengertian bagi hidup saudara. Nah, ini yang penting sekali, yang sering sekali kita salah fokus untuk melihat tentang mukjizat itu sendiri ya saudara ya. Oke. Pak, apakah menurut Bapak karma itu benar ada, dan apakah itu benar pure settingan dari Tuhan? Karena saya bingung nih saudara. Oh enggak. Jadi gini ya, tabur tuai itu terjadi saudara. Tabur tuai itu sudah terjadi di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ya saudara. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal yang ke-8, sorry. Setelah air bah itu, oke. Setelah air bah itu terjadi, maka Tuhan tuh berjanji kepada Nuh. Oke, dia bilang begini sama Nuh. Saya tidak akan memusnahkan seluruh ciptaan lagi, walaupun mereka dari kecil hatinya sudah rusak gitu loh. Nah itu dalam Kejadian pasal ke-8 kalau kurang salah ya, di bagian-bagian akhir. Maka Tuhan akan datangkan hukum tabur tuai saudara. Tabur tuai itu ada panas, dingin, hujan, terang, itu segala macam ada di situ. Nah kita bicara tabur tuai itu adalah satu tindakan yang kita lakukan bisa menuai sesuatu yang tidak baik. Nah ini pentingnya harus ada penyelesaian tentang hal-hal demikian. Nah pokoknya kita harus ini saudara. Saudara berbuat sama orang tidak baik, kamu juga nanti akan diperlakukan juga sama orang itu. Dengan orang lain mungkin bisa memperlakukan kamu tidak baik. Kamu tipu orang, kamu besok akan ditipu orang. Itu hukum sebab akibat saudara. Ada menjadi bagian penting di dalamnya. Nah tetapi apakah itu menggagalkan tentang spirit? Enggak. Tapi itu menjadi satu bagian di mana hukum itu beracara. Jadi hukum sebab akibat kausatif itu ada sebab dan akibat. Nah kita bersyukur saudara, karena pembahasan ini memang tidak akan bisa selesai, tetapi saya akan menyimpulkan dalam bagian sumber dari mukjizat itu adalah berasal dari Tuhan. Hamba Tuhan hanya alat Tuhan, dan hamba Tuhan harus sadar diri kalau dia adalah medianya Tuhan. Kalau dia medianya Tuhan, maka Tuhan yang sumber kesembuhan. Jadi kita tidak perlu ngotot untuk berdoa orang itu mengalami mukjizat,
Karena mukjizat itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita doakan dan kemudian orang itu sembuh, itu berarti Tuhan pakai kita semua untuk kemudian bagi nama Tuhan. Tidak boleh karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kita dikomersilkan. Jangan-jangan kamu dukun. Kalau karunia itu dikomersilkan, saudara harus datangkan orang untuk doakan saudara. Kalau dia nggak berdoa, nggak kuasa, itu yang jadi salah. Karena tidak boleh mengkultuskan seorang hamba Tuhan. Dia berdoa baru manjur. Kamu berdoa nggak manjur. Itu berarti imanmu lemah. Rohmu itu lemah. Kalau orang yang punya imannya kuat, jadi rohnya kuat, saudara sama saya sama. Kita hamba Tuhan. Engkau sudah dilawat Tuhan. Engkau sudah dijamah Tuhan. Roh Kudus ada dalam hatimu. Roh Kudus ada dalam hati saya. Apa yang kau perkatakan pasti punya kuasa. Apa yang saya perkatakan pasti punya kuasa. Itu berarti tidak perlu panggil orang berdoa buat saudara. Tidak perlu mengkultuskan orang untuk doakan saudara. Karena dirimu bisa dipakai Tuhan untuk dapat menyembuhkan orang. Itu berarti sumbernya adalah Tuhan. Kita hanya Allah Tuhan. Jangan mengkultuskan manusia. Sebagai hamba Tuhan, jangan mengekspos atau mengkomersilkan Tuhan yang berikan. Saudara, saya doakan saudara, saudara sembuh. Maka saya bilang, saudara yang sakit boleh datang sama saya. Tidak boleh begitu. Karena kesembuhan yang Tuhan berikan bagi seseorang, tujuannya adalah Evangelion, pemberitaan Injil, supaya mereka dekat dengan Tuhan. Tujuannya Tuhan dipermuliakan. Nah, ini penting sekali saudara. Kalau kita tidak sampai di situ, kita akan mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau enggak, kita capek. Capeknya apa? Kita berdoa, kita yakin orang itu sembuh, tapi dia nggak sembuh-sembuh. Kamu kecewa karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Kamu datangkan pendeta, doakan, katanya punya karunia kesembuhan, ternyata nggak sembuh, menyakitnya makin parah. Kamu salahkan Tuhan karena salah di konsepmu. Karena orang berdoa itu adalah kesembuhan datang dari Tuhan. Kalau orang itu sakit tidak disembuhkan tapi hidup makin dekat dengan Tuhan, itu mukjizat terbesar. Oleh karena itu jangan kecewa dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita tinggal 3 menit lagi. Saya yakin dan percaya bahwa saudara semua diberkati Tuhan. Kita akan ketemu esok lagi jam 7 malam dalam topik yang berbeda. Nanti saya akan kasih tahu topiknya yang khusus. Dan saya akan membuka ruang untuk tanya jawab lagi. Karena kalau saya membaca waktunya tidak cukup. Doa kita hari ini, Indonesia pasti dijaga oleh Tuhan. Dijauhkan dari kutuk, dijauhkan dari setiap mara bahaya. Orang yang sakit yang ada di rumah sakit, Tuhan pulihkan mereka. Itulah doa kita. Seperti seorang perwira yakin bahwa keluarganya dapat disembuhkan, bawahannya bisa disembuhkan, sehingga dia berdoa minta kepada Yesus supaya orang itu disembuhkan. Yesus bilang apa? Tidak ada orang yang punya iman seperti dia. Maka hari ini kita satukan hati kita berdoa supaya orang-orang yang sakit kena coronavirus ini disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Setiap mereka yang sakit butuh belas kasihan Tuhan hari ini, terbaring sakit di rumah sakit, kami sepakat Tuhan, kami berdoa orang-orang itu disembuhkan di dalam nama Yesus atas kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Oleh karena itulah permohonan kami ya Bapa, mereka yang lemah pasti dikuatkan, yang hari ini putus asa diberikan pengharapan, supaya ketika mereka sembuh, mereka makin melekat dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Kami berdoa untuk dokter, aparat semua, perawat semua, diberikan hikmat oleh Tuhan, supaya mereka punya kekuatan ekstra. Untuk apa? Untuk mereka melayani orang-orang yang sakit. Kami berdoa pemerintahan hari ini Tuhan, tetap terus diberikan hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, keluargamu diberkati. Apapun yang kau lakukan diberkati Tuhan. Di masa hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan, supaya mereka makin melekat dengan Tuhan. Kasih Allah menyertai saudara. Anugerahnya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Rohnya tinggal tetap di dalam hidupmu untuk menjaga, menuntun, menegur, memimpin dan menguatkan saudara. Bukan hanya sampai hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom. Kita sampai ketemu untuk esok hari jam 7 malam di live Instagram ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.